Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang, jujur aja, mungkin bakal mengubah cara kalian memandang proses belajar seumur hidup. Kita sering banget kan dengar kisah Nabi Musa dan Khidir cuma sebagai cerita sejarah masa lalu. Tapi coba tebak, kisah yang usianya udah ribuan tahun ini ternyata adalah sebuah masterclass mutlak buat pendidikan orang dewasa, atau yang biasa kita sebut andragogi modern. Beneran, dan hari ini kita bakal buktikan itu bareng-bareng lewat kacamata akademis. Coba deh renungkan sebentar. Pernah kepikiran nggak sih kalau interaksi ikonik di dalam Al-Quran ini tuh secara sempurna memetakan semacam cetak biru kayak blueprint struktural buat teori-teori pedagogi modern yang baru ditemukan berabad-abad kemudian? Dari konsep gimana membangun motivasi intrinsik sampai menciptakan konflik kognitif, semuanya udah dipraktekkan secara brilian di sini. Jadi ini bukan sekedar cerita tentang kepatuhan buta ya. Ini adalah fondasi metode pembelajaran tingkat tinggi yang relevan banget buat kita aplikasikan sekarang. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas 7 elemen edukatif, melihat ketawaduhan murid, kedisiplinan pendidik, kontrak belajar, ujian pengalaman, dan terakhir transformasi holistik. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1. 7 elemen interaksi edukatif. Berdasarkan kerangka akademis dari Winarno Surahmat, kisah ini memuat 7 unsur interaksi edukatif yang benar-benar lengkap. Coba perhatiin, ada materi, tujuan, lalu ada murid yang aktif, yaitu Nabi Musa, pendidik sebagai pemandu, yaitu Khidir, kemudian ada metode, situasi, dan terakhir alat pendidikan atau konsekuensi. Fondasi yang luar biasa kokoh kan? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal fokus banget untuk menyelami 3 komponen yang paling vital dari ketujuh unsur tersebut, yaitu peran murid, peran pendidik, dan metode pembelajarannya. Kita masuk ke bagian 2, peran murid, yaitu ketawaduan tanpa batas. Kenapa sih sosok Nabi Musa yang jadi sorotan utama sebagai murid di sini? Jawabannya, karena ini mendemonstrasikan proses belajar pada level intelektual yang udah matang banget. Coba deh dengerin keteguhan hatinya yang terekam di surah Al-Kahfi ayat 60 ini. Beliau bilang, beliau nggak akan berhenti berjalan sampai bertemu di persimpangan dua lautan, atau beliau rela berjalan bertahun-tahun lamanya. Bayangin, seorang nabi dengan status sosial dan spiritual yang begitu tinggi, bersedia menanggalkan egonya dan menghadapi kelelahan fisik yang ekstrim cuma demi satu hal, mendapatkan ilmu baru. Luar biasa banget kan? Sikap Nabi Musa ini ternyata nyambung banget sama konsep andragogi dari Malcolm Knowles tentang the need to know, atau kebutuhan untuk tahu. Kalau dalam literatur pendidikan Islam, kita nyebutnya tawadu. Intinya, gini, biar orang dewasa bisa belajar secara efektif, mereka itu harus punya kesadaran kalau mereka belum tahu semuanya. Mereka harus secara sadar mengosongkan gelas dari ego dan kepakaran masa lalu mereka demi dapetin motivasi intrinsik. Karena jujur aja, tanpa rasa butuh ini, mustahil bakal terjadi perubahan perilaku yang nyata. Sekarang kita lanjut ke bagian 3, peran pendidik, yaitu disiplin berwibawa. Coba kita bandingkan dua hal ini. Di satu sisi, konsep modern Paulo Freire mengkritik habis-habisan apa yang disebut sistem bank dalam pendidikan. Kalian tuh kan, di mana murid cuma dianggap sebagai objek pasif kayak celengan yang diisi fakta-fakta secara diktatorial oleh gurunya. Nah, metode Khidir ini jauh melampaui itu. Beliau memposisikan diri sebagai pendidik dan fasilitator yang empati banget. Tapi, beliau punya batasan aturan yang super ketat. Khidir memaafkan tabiat manusiawi Musa yang penuh rasa penasaran, tapi otoritas dan kedisiplinannya tetap dipertahankan secara mutlak, tanpa ada sedikit pun unsur kesombongan. Masuk ke bagian 4, metode pembelajaran, yaitu kontrak belajar. Pendekatan Khidir yang disiplin tadi bermuara pada satu metode pembelajaran berupa kesepakatan prasyarat yang esensial. Langkah pertama, Musa meminta izin secara formal dan penuh adab untuk mengikuti Khidir. Kedua, Khidir mematok syarat kedisiplinan yang sangat ketat. Musa dilarang keras bertanya sebelum dijelaskan. Dan ketiga, kesepakatan pun disetujui. Ini ngasih lihat ke kita sebuah bukti nyata kalau pendidikan orang dewasa yang sehat itu harus menjunjung tinggi prinsip egalitarian. Maksudnya, harus ada persetujuan dua arah dan komitmen yang kuat sebelum proses belajar itu sendiri dimulai. Oke, bagian 5, konflik kognitif dan transformasi. Kontrak yang udah disepakati tadi akhirnya membawa kita pada experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman yang langsung memicu semacam konflik kognitif di kepalanya Musa. Jadi, alih-alih cuma duduk dengerin ceramah di kelas, Musa dihadapkan pada 3 benturan realita. Fase pertama, merusak perahu orang miskin. Kelihatannya jahat kan? Tapi ternyata itu buat menolak kezaliman raja yang mau merampas perahu itu. Fase kedua, takdir tragis seorang anak yang ternyata menyimpan perlindungan iman buat kedua orang tuanya. Dan fase ketiga, ngebangun balik dinding yang mau roboh tanpa minta upah di desa yang bahkan menolak ngasih mereka makan. 3 pengalaman ini benar-benar secara brilian ngebongkar total asumsi nalar syariat Musa sebelumnya.
Tapi sayangnya, karena Musa sampai 3 kali bertanya dan melanggar kontrak belajar mereka, interaksi pendidikan ini harus berakhir. Nah, di momen inilah Khidir menerapkan elemen interaksi edukatif yang ketujuh, yaitu alat pendidikan berupa konsekuensi. Tapi coba perhatiin deh, perpisahan ini dieksekusi dengan sangat lembut. Hukumannya sama sekali bukan lahir dari luapan amarah atau ajang balas dendam seorang guru yang jengkal. Sama sekali bukan. Itu murni sebuah wujud penegakan disiplin dan kesepakatan yang memang harus dijalankan. Ini menyadarkan Musa akan batasannya, dan momen itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk pembelajaran akhlak yang luar biasa indah. Terakhir, bagian 6, kesimpulan akhir pendidikan dewasa. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik dari seluruh interaksi ini adalah andragogi Qur'ani itu nggak sekedar urusan ngapalin materi atau transfer fakta doang. Nggak sesederhana itu. Pendidikan orang dewasa menuntut sebuah keseimbangan yang super halus, yaitu antara mempertahankan nalar kritis yang terus mau bertanya, dikombinasikan dengan kepatuhan serta disiplin mental. Pada akhirnya, transformasi ini nggak cuma sekedar mencerdaskan otak ya, tapi secara holistik memurnikan akhlak dan jiwa dari si pembelajar. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan reflektif nih. Apakah kalian siap buat mengosongkan gelas kalian? Apakah kalian bersedia menekan ego, pangkat, atau gelar yang kalian punya untuk merangkul konflik-konflik kognitif yang pasti banget bakal muncul dalam perjalanan kalian nyari ilmu baru? Mari kita jadi pembelajar sepanjang hayat yang tawadu dan biarkan diri kita terus bertransformasi. Makasih banyak ya udah hadir dan fokus bareng saya di bedah materi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di pembedahan konsep-konsep brilian selanjutnya.